Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sekolah ini channel Alkisah. Seorang beragama Majusi yang hendak masuk Islam. Ia bahkan mengajak serta istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Mereka menyelinap di tengah kerumunan orang dan duduk mendengarkan ceramah Malik bin Dinar. Begitu ceramah selesai, mereka menemui Malik bin Dinar, menceritakan maksudnya dan memintanya membimbing mereka memeluk Islam. Tak lama kemudian terdengarlah tangisan jamaah yang merasa bahagia atas keislaman mereka. Saat mereka hendak pulang, Malik bin Dinar berkata, "Duduklah sebentar. Kami akan mengumpulkan sesuatu sekedar perbekalan di jalan." Namun orang itu menolak secara halus sambil berkata, "Aku tidak mau menjual agama dengan harta." Lalu ia beserta keluarganya menuju sebuah gua. Di dalamnya terdapat sebuah tempat yang layak huni. Di sanalah akhirnya mereka bertempat tinggal. Keesokan harinya istrinya berkata, "Pergilah ke pasar, carilah pekerjaan. Upahnya segera belanjakan sesuatu yang dapat kita makan." Ia lalu pergi ke pasar, namun di sana tidak ada seorang pun yang mau memanfaatkan tenaganya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Tidak mengapa, aku melakukannya karena Allah." Ia lalu memasuki masjid yang sepi ditinggalkan jamaahnya. Ia melakukan salat sampai malam tiba, lalu pulang dengan tangan hampa. Istrinya bertanya, "Tidakkah engkau menemukan sesuatu?" Ia menjawab, "Wahai istriku, hari ini aku sudah bekerja karena Allah, tetapi Allah belum memberikan apa-apa. Mudah-mudahan ia akan memberikannya esok hari." Pada malam itu mereka tidur sambil menahan rasa lapar. Keesokan harinya ia pergi lagi ke pasar, namun lagi-lagi tidak ada seorang pun yang mau menggunakan tenaganya. Ia lalu memasuki masjid yang sama dan melakukan sholat sampai malam. Lagi-lagi ia pulang dengan tangan hampa. Istrinya bertanya, "Apakah hari ini pun engkau tidak mendapatkan sesuatu?" Ia menjawab, "Wahai istriku, hari ini pun aku sudah bekerja karena Allah, tetapi ia belum memberikan apa-apa. Mudah-mudahan ia akan memberikannya hari Jumat besok." Malam itu juga mereka tidur sambil menahan rasa lapar. Keesokan harinya ia pergi lagi ke pasar, namun lagi-lagi tidak ada seorang pun yang mau memanfaatkan tenaganya. Ia lalu memasuki masjid yang sama dan mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah sholat ia menengadahkan tangannya sambil berdoa, "Wahai Tuhanku, Engkau telah memuliakanku dengan Islam. Engkau telah mengenakanku mahkota Islam dan memberiku mahkota petunjuk dengan kemuliaan agama yang karenanya Engkau memberiku rezeki, dan demi kemuliaan hari Jumat yang mulia yang memiliki kadar yang besar di sisimu, aku memohon Engkau mengangkat kesulitanku mencari nafkah untuk keluargaku. Kiranya Engkau memberiku rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Demi Allah, aku malu kepada istri dan anak-anakku. Lebih dari itu, aku takut pendirian mereka berubah karena dekatnya masa keislaman mereka." Setelah berdoa, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Menjelang tengah hari, ia keluar mengerjakan sholat Jumat di masjid yang lain. Pada saat bersamaan, istri dan anak-anaknya sedang diserang rasa lapar yang menjadi-jadi. Saat itulah terdengar seorang lelaki mengucapkan salam di depan gua yang mereka tinggali. Wanita itu bergegas menghampiri mulut gua. Di sana terdapat berdiri seorang pemuda berparas tampan. Di atas tangannya terletak sebuah baki dari emas yang ditutupi sapu tangan bertatahkan emas. Ia berkata pada wanita itu, "Ambillah baki ini. Katakan kepada suamimu, inilah upah jerih payahnya selama 2 hari. Teruslah beramal. Kami di akhirat pasti menambah upahmu, khususnya pada hari ini, yakni hari Jumat."
Sebab amal sedikit pada hari ini mempunyai nilai yang banyak di hadapan Zat Penguasa yang Maha Perkasa. Wanita itu menerima bakti tersebut dan membukanya dengan segera. Saat itulah ia mendapatkan baki itu dipenuhi uang emas sebanyak 1000 dinar. Dengan segera ia pergi ke penukaran uang. Tukang penukar yang beragama Nasrani kemudian menimbangnya. Setiap 1 dinar ternyata memperoleh gantian beberapa miskol. Si tukang penukar uang melihat pembungkus uang dinar itu. Saat itulah ia mengetahui bahwa dinar-dinar itu merupakan hadiah dari akhirat. "Dari mana engkau memperoleh uang ini?" tanyanya. Si wanita lalu menceritakan kejadiannya. Mendengar penuturan si wanita, si tukar penukar uang berkata, "Aku akan masuk Islam saat ini juga." Ia lalu memberi wanita itu tambahan 1000 dirham sambil berpesan, "Sedekahkanlah uang ini." Selesai menunaikan sholat Jumat, suami wanita itu pulang ke rumahnya dengan tangan hampa untuk menghibur keluarganya. Ia lalu membentangkan sapu tangannya dan mengisi dengan pasir. Ia berkata pada dirinya, "Kalau istriku bertanya apa ini, aku akan menjawab tepung." Sesampainya di gua, ia terkejut tatkala melihat rumahnya telah dihampari perbandani. Di atasnya terhidang makanan yang lezat dan harum baunya. Ia meletakkan sapu tangannya di pintu agar tidak dilihat istrinya. Lalu ia bertanya kepada istrinya tentang apa yang telah terjadi di rumah itu. Istrinya menceritakan semua peristiwa yang dialami hari itu. Mendengar cerita itu, ia bersujud kepada Allah sebagai tanda rasa syukur. Lalu istrinya bertanya, "Apa yang kau bawa dalam sapu tangan itu?" "Kau tidak perlu menanyakan apa isinya," jawabnya, sambil berusaha menyembunyikan sapu tangan itu dari pandangan istrinya. Namun istrinya tetap membukanya. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ia mendapatkan sapu tangan itu benar-benar berisi tepung. Suaminya lalu bersujud untuk kedua kalinya sebagai tanda rasa syukur. Setelah peristiwa itu, ia bersama keluarganya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh sampai meninggal dunia. Seorang faqih berkata setelah memaparkan kisah di atas, "Tengadahkanlah tangan kalian ke atas, berdoalah dalam kemuliaan hari Jumat. Ampunilah dosa kami dan hilangkanlah kesusahan kami." Lihatlah, ketika lelaki dalam kisah tadi berdoa kepadanya dan meminta pertolongan dengan berkah hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi kebutuhannya dan memberinya rezeki melalui jalan yang tidak disangka-sangka. Demikian pula kita, ketika kita berdoa pada malam Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pemurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.